cryptocurrency ini adalah terakhirnya, ya. Ini adalah ibaratnya final frontier, ini pemberhentian terakhir gua. Karena dari beberapa aset instrumen yang gua berinvestasi ya, buat kalian yang tahu gua itu kenal saham tuh udah cukup lama ya. Jadi gua kenal saham itu sebenarnya awal-awal dari tahun 2016 gua mulai banyak berbisnis dan gua rasa industri terakhir gua yang gua akan sampai itu adalah di cryptocurrency dan gua akan jelaskan secara gamblang dan simple tesis gua terhadap cryptocurrency ini seperti apa. Ini sorry ya kalau suara gua sedikit masih agak ini gua agak pilek soal hari ini. Jadi ini semua dimulai, kalian ada yang pernah ingat nggak Space Race tahun 1975? Ini di mana negara seperti Amerika, Rusia, gue mau hampir salah ngomong, gue hampir ngomong Ukraina. Tapi di Space Race tahun 1975 yang dimenangkan oleh Amerika, jadi orang tuh berlomba-lomba ke bulan. Ada Amerika, ada Rusia, USSR waktu itu. Jadi Rusia itu pertama kali dia yang berhasil ke angkasa pertama, ya, pakai Sputnik namanya. Lalu Amerika kejar sampai akhirnya ke bulan. Nah ini gue nggak tahu nih beneran apa enggaknya, tapi intinya di buku sejarah Amerika menang gitu. Jadi 1975 Amerika menang. Nah di sini gue melihat ada perlombaan yang mirip ya, ada perlombaan yang similar seperti Space Race tahun 1975. Kalian lihat di sini, tahun 2023 ini ya, ini gue sebutnya the Bitcoin Race. Kenapa? Karena kita udah head start dari tahun 2008. Kita ini para retail itu head start dari tahun 2008. Di mana di 2023 ini ya banyak firm-firm besar seperti BlackRock, Fidelity, Charles Schwab, HSBC Hong Kong itu mereka apply untuk masuk ke dalam industri cryptocurrency. Jadi ini adalah race ya, ini adalah sebuah perlombaan yang gue lihat, gue nggak tahu nih berlangsung ini sampai kapan. Tapi ini pasti ada pemenangnya ya. Entah itu MicroStrategy, entah itu BlackRock atau siapapun itu, ya Grayscale. Semua orang berlomba untuk mengumpulkan Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu pure energi ya. Di saat kita memiliki yang namanya sebuah pure energi, kita harus tahu bahwa uang itu adalah energi ya. Kita cuma transfer antara satu energi ke energi yang lain. Sama seperti Bitcoin, dan ini gua akan tunjukin kenapa ini adalah hal terkuat di dunia. Nah, ini faktanya. Lebih dari 50% Bitcoin yang ada, ini lebih dari 1/2 kalian cek di sini. Ini data dari Glassnode. Itu belum gerak. Maksudnya apa? Kalau ini kan kalian lihat sebelumnya, ini ada Bitcoin Race tahun 2023 ini ya. Institusi besar banyak yang mau masuk. Lebih dari 50% Bitcoin itu belum gerak. Ada yang bisa simpulin nggak kira-kira maksudnya apa? Kita tahu supply Bitcoin itu baru di-print sampai 19 juta koin. Ya. Kalau 50% dari supply itu nggak pernah gerak, artinya yang rebutan ini itu cuma rebutan 50% yang ada. Ngerti nggak? Jadi ya para orang di retail ini mereka nggak mau jual kepada institusi. Kita udah head start ya. Gua pun nggak mau jual Bitcoin gua kepada institusi ini. Gua nggak akan lepas Bitcoin gua di market karena gua tahannya masih panjang gitu. Dan banyak orang-orang yang sama kayak gua yang udah ngumpulin Bitcoin ini mungkin puluhan, ratusan dan nggak mau lepasin sama sekali. Jadi kalau kalian gabungin dua fakta ini, kalau suatu aset ya nggak bisa nambah, asetnya nggak bisa nambah, nggak kayak fiat bisa nambah, saham pun bisa nambah. Banyak yang salah kaprah bilang saham itu scarce. Saham itu nggak scarce, saham itu bisa nambah. Sebuah aset yang supply-nya fix nggak bisa nambah, demand pool-nya akan besar tahun 2023, dan 50% orang nggak mau jualan. Apa yang terjadi? Yang bisa naik cuma satu, ya, yaitu harganya. Begitu demand-nya besar, ya, supply-nya nggak ada, 50% orang nggak mau jual, harganya cuma satu arah ke atas. Nah, apa yang terjadi ketika demand institusi ini masuk? Apakah harganya akan keep di 30.000 ini? Apakah bakal tembus ke sini? Pertanyaannya. Ya. Gua rasa udah jelas. Harga Bitcoin tuh nggak mungkin hover di area sini. Sampai 2 tahun ke depan itu nggak mungkin hover di area sini. Kalau kalian lihat video YouTube gue terbaru, gue jelasin ngomong. Gue beli di 30.000, gue tambah lagi. Lo mau kasih gue 35.000, gue akan beli lagi. Lo kasih gue turun ke 25.000, gue akan beli lagi. Kenapa? Karena ini gue lihat cuma one way. Banyak yang gak lihat on-chain, banyak yang gak lihat datanya, cuma lihat harga, cuma lihat gambar candlestick ya. Ilmunya nggak helikopter view, nggak holistik, nggak lengkap ilmunya. Begitu kalian lihat dari on-chain tadi, 50% orang kagak mau jualan,
demand sebesar tadi secara makro, there's no way ini nggak tembus 1 miliar. Ya, tapi kenapa orang masuk ke Bitcoin race ini kan? Ya, ini gue kasih kalian fakta bahwa namanya Bitcoin and Chill ya. Kalian mungkin lihat chart ini, gue udah sering share. Ini chart gue tarik dari TradingView. Ya. Year to date, Bitcoin itu 86,40%. Ya. Kita lihat gold itu di 4%, bond punya indeks di 4,23, S&P di 14, dan IHSG di -3. Gue tanya, ada nggak satupun aset manager di dunia ini, mau hedge fund, mau private equity, mau family office, yang ngalahin returnnya Bitcoin tahun ini? Kayak coba. Sebutin gue satu yang bisa ngalahin return Bitcoin. Renaissance Technology, Bridgewater Ray Dalio, siapa yang bisa ngalahin? Nggak ada jawabannya. MI Indonesia, boro-boro, minus semua. Lihat aja. Kalian perhatiin deh, reksadana di Indonesia, minus semua. Jadi mending beli mana? Mending lu kasih fee ke para manajer investasi, atau lu cuma simpel beli Bitcoin doang? Ini yang disadari sama institusi besar seperti BlackRock. Mungkin mereka itu nggak akan masukin semua uangnya, ngerti nggak? Mungkin akan cuma 1%, 2%. Kita tergantung ngomong Bitcoin itu ke siapa. Kalau kita ngomong ke orang kripto ya, Bitcoin contohnya. Kita ngomong ke orang kripto tentang Bitcoin. Mereka akan bilang, oh Bitcoin tuh aset paling aman gue. Gue tuh sukanya Ethereum, gue stakingin, gue suka misalnya di Solana, gue suka di Polygon, gue suka lain. Bitcoin tuh aset paling aman gue. Itu kalau ngomong ke orang kripto. Tapi kalau lu ngomong ke orang di Wall Street, atau lu ngomong orang-orang perbankan yang tradisional, buat yang mereka yang udah mau terbuka untuk beli Bitcoin, mereka akan bilang, Bitcoin itu adalah aset paling resiko yang mereka punya. Jadi aset favorit gue adalah yang di tengah. Jadi orang-orang perbankan ini, orang traditional finance, bilang ini aset paling resikonya mereka. Orang yang suka high risk aset, bilang ini aset paling aman dia. Bitcoin itu pas di tengah situ. Ya. Kalau kalian ngomong ke teman-teman kalian yang mungkin di traditional finance, kerjanya di bank, Bitcoin itu kalau dia sampai beli pun, paling cuma kecil. Dan itu aset paling wah, udah paling riskinya dia. Sedangkan di orang kripto, itu aset paling amannya mereka. Ngerti nggak kalian apa? Jadi cari yang di tengah situ. Itu menurut gue itu adalah paling baiknya. Nah, ini gue mau bahas sedikit tentang konsep dari Ray Dalio, yaitu Changing World Order. Dan ini gue ngeliat sekarang di depan mata gue sendiri. Kalian lihat ya, pertama itu adalah New Order ya kan, misalnya habis perang gitu kan, ada tanah baru. Lalu Wealth Finance Prosperity, ada growth itu, situ edukasi bagus, kemiskinan berkurang, semua oke lah. Wealth Finance Prosperity ini, ya, contoh kita bisa ke Indonesia. New Order itu apa? Merdeka ya kan, merdeka. Wealth Finance Prosperity, tapi Indonesia nggak wealth finance sih, bikin Monas ya kan. Debt Bubble, Big Wealth Gap, 98 gedebar, printing lah itu money, rupiah jeder 14.000, 18.000. Big Internal and External Conflicts 98, Wealth and Political Restructuring New Order. Ya, selalu begini, lu mau pakai negara apapun, kaisar manapun, dinasti manapun, formatnya selalu sama. Jadi kalau kita lihat sekarang, yang bos paling besar itu siapa sih? Naga paling besar di dunia itu negara apa? Udah pasti Amerika. Nggak ada yang pernah berani sama Amerika. Kalau kalian lihat di semua ini, Amerika itu di mana? Gue tanya. Apakah di debt bubble? Gue rasa kita udah lewat debt bubble. Amerika itu udah di arah sini. Dia udah printing money, ini udah lewat berarti. Big internal and external conflict ini udah terjadi dengan Rusia Ukraina. Jadi kita tinggal wealth and political restructuring baru New Order, Cina atau siapapun itu. Ngerti gak? Jadi ini kita lagi di era dimana di kehidupan kita, buat kalian yang bilang, oh nggak mungkin ada perang selama sejarah ya. Ini selalu terjadi. Jadi gue selalu bilang ke orang-orang, bahkan teman-teman terdekat gue, bersiaplah kalau misalnya ada perang secara global. Kenapa? Karena ibaratnya kalau ada dua naga yang perang di langit, kalau kita jadi semut ya, kita harus hati-hati jadi semutnya, mau beloknya kemana. Kalau nggak disembur api mati semua kita. Gitu. Kalau naganya dua perang ini. Jadi ini akan terjadi nih. Ya, ibarat kayak gajah lah. Lu jangan keinjek sama gajah gitu. Kita cari tempat sendiri gitu. Jadi ini di depan mata kita. Dan kalian akan buktiin omongan gue. Kalian screenshot aja. Kalian videoin video ini. Kalian lihat nanti. Kita tuh udah di mana? Buat yang bilang Amerika aman enggak? Amerika itu senjatanya cuma satu. Amerika udah bingung mau nyari uang dari mana? Dari minyak nggak bisa. Ya. Dia coba pakai kripto dari FTX Sam Bankman. Gagal juga. Dia udah bingung cari uangnya di mana. Amerika itu kalau udah bingung cari uangnya di mana, senjatanya cuma satu.
militer dia akan perangin semua orang. Jadi kita akan lihat di generasi ini akan terjadi perang lagi. Nah, ini gue mau sharing sedikit tentang purchasing power dari dolar. Kenapa itu menurut gue terdegradasi selama bertahun-tahun. Kalian mungkin lihat di Instagram gue tadi, gue sharing yang bakso, sotomi, 250 perak. Ini terjadi di Amerika. $1 itu sekarang ibaratnya $26. Di mana itu bisa beli 30 coklat bar Hershey. Ya, $1 Amerika, 1913. 1929, The Great Depression. Bisa beli 10 biji tisu toilet, $1. Ya. 1933 yang ditarik semua emasnya. $1 itu bisa beli 10 botol bir. Bretton Woods bisa beli 20 Coca-Cola. Ya. Perang Korea Utara, Korea Selatan, $9 bisa beli 10 pretzel. Ya. Vietnam War yang sampai bikin film Rambo buat kelihatan Amerika menang, padahal Amerika dibantai waktu itu sama Vietnam. Debat 1 drive-in movie ticket. Selesai Golden 1971, Nixon itu 17 jeruk. Black Monday yang terkenal zaman-zaman Wall Street, yang gede banget hilang sama 40%. Saya segini, ya. Asian Financial Crisis 98 kita, 2008 subprime mortgage dan COVID pandemi. Cuan bisa beli kopi McD. Ayo. Yang pertanyaan gue, kenapa bisa terdegradasi sama consumer goods sedalam ini? Berarti dalam 100 tahun degradasi berapa? 20 kali. 20 kali value-nya hilang. Kalian bisa bayangin nggak? 20 kali value-nya hilang dalam purchasing consumer. Apakah bir berbeda 100 tahun lalu dengan sekarang? Gue rasa enggak jawabannya. Apakah berbeda Coca-Cola 100 tahun sampai sekarang? Resepnya tetap sama. Tapi kenapa bisa terdegradasi di dalam? Jadi yang turun itu kayak tadi yang Instagram gue sotomi. Yang turun tuh artinya fiatnya atau fiatnya. Sorry. Yang turun itu apa? Barangnya, consumer goods-nya, atau fiatnya. Udah pasti fiatnya. Gitu. Jadi sejarah ini kalau kalian perhatikan lebih dalam lagi, ini kalian coba, kalian lihat chart ini dan kalian benar-benar pikir deh. Ini siapa yang kerjain siapa sih sebenarnya? Bisa beli 10 toilet paper, sekarang beli 1 kopi McD. Barangnya sama loh. Produksinya sama, nggak berubah. Ya. Lo harus tanya. Makanya untuk bisa kalian menjadi orang yang ibaratnya lebih kaya, lebih sukses, kalian harus bisa punya pola pikir, pemikiran kritis. Kok bisa ya begini? Gitu. Oke, kita ngomong dolar itu sampah gitu kan. Dolar itu parah banget, sampah gitu. Pertanyaan gimana yang lain? Ya. Ini lira Turki dan ini poundnya Lebanon. Kalian akan bilang, oke, gue cherry picking Turkish lira. Tapi terakhir gue bahas Turkish lira, itu turunnya masih 97,2%. Sekarang 98,1 kalau gue nggak salah. Sekitar 98,1% lawan US dollar. Pertanyaan gue, US dollar tergerus berapa setahunnya? Kita balik lagi ya. Ini artinya US dollar. Kalau kalian yang pintar matematika pasti udah hitung. 99,8% turunnya. Coba kalian pikir pakai otak kalian. Dolar itu yang paling kuat. Dan currency yang lain mampus sama dolar. Ibaratnya. Lebanon pound sama Turkish lira dan semua currency yang lain itu mampus sama dolar sebenarnya. Karena dia negara paling kuat sebelum tadi yang cycle tadi. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau dolarnya itu mampus 99,8% dan yang lainnya mampus sama dolar, what happen? Jadi being di negara yang salah itu lebih mampus lagi, ngerti nggak? Kalau kita bukan orang Amerika, kita orang mampus sebenarnya. Karena currency kita aja kalah sama dolar. Dan dolarnya tergerus 99,8% sama consumer goods. Jadi lu kalau investasi di tisu toilet 1930 dan masih bagus tisunya, itu investasi lebih bagus daripada yang lu tabung fiat. Gue ulangin lagi. Lu kalau beli tisu toilet yang berkabrek gitu, itu investasi yang lebih baik, naiknya 10 kali dibanding fiat lu yang tergerus 99,8. Fiat lu 99,8, fiat orang lain tergerus sama fiat lu. Jadi seberapa dalam? Ya. Ini mungkin paling terkenal. Gue selalu kasih contoh ini di berbagai macam webinar gue, yaitu pesonya Argentina. Terakhir gue bikin beginian ya, yang di Holy Wings itu 220 gue inget. Sekarang udah 256.
Kalau lu orang Argentina waktu itu, lu dengerin gua, lu pindahin Bitcoin, lu aman. Tapi kalau lu waktu itu keras kepala, lu bilang ini scam, negara gue baik-baik aja, gue percaya sama pemerintah. What happened to you? Kalian pikir deh, pakai otak kalian. Apa yang terjadi sama keuangan keluarga kalian? Kalau kalian tinggal di Argentina waktu itu, mati kan kalian. Kalian mati dalam waktu nggak nyampe berapa bulan loh, 2 bulan. Lucu kan? Jadi ini jangan dianggap sebelah mata gitu. Banyak yang ngajarin kripto, oh ini teknologi blockchain. Itu nanti dulu gitu. Yang gue mau ajarin adalah cara kalian berpikirnya. Yang harusnya diajarin, orang mau ngajarin Bitcoin, bukan tentang teknologi, kalian nggak akan nyampe otaknya, nggak akan ngerti. Yang diajarin adalah konsepnya tentang uang. Begitu kalian tahu tentang uang, orang banyak banding-bandingin, oh saham, nanti gue bandingin semua. Orang banyak bandingin saham, obligasi, Bitcoin. Ini beda cuy. Ini soal tentang uang kita. Ini bukan perusahaan yang ada free cash flow-nya ya. Kita bikin discounted cash flow, kita EV EBITDA, kita tarik cash flow selama 10 tahun, kita tarik lagi balik pakai discount rate. Itu bukan soal ngitung-ngitung valuasi seperti itu. Ini soal keselamatan hidup gitu. Kalau lu di Argentina, lu beli saham apapun, lu tetap mampus mati. Karena currency lu 256 sekarang. Terakhir gua bikin videonya 220 gitu. Peso hilang 99,8 value lawan USD. Ya. USD hilang 75% value lawan S&P. Jadi maksudnya apa? Uang terkuat, ya, uang yang bagus, yang selalu diomongin sama Warren Buffett, itu adalah S&P 500. Jadi indeks S&P 500 adalah format uang. Karena gue bilang uang itu adalah energi. Jadi hal yang terbaik yang lo bisa lakukan, alternatifnya adalah beli S&P. Kenapa? Karena 99 kalah lawan US. US hilang 75% lawan S&P. Jadi kalau lo orang di Argentina, kalau lo beli S&P, lo masih aman hidup lo. Ya kan? Beli S&P enak, aman hidup. Nah, tapi di sini kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini gue kasih kalian gambaran ya, seberapa fakta ini semua. Lu buka bisnis di Argentina, kalau lu ngasilin 1 juta peso per bulan, ya, untuk lu bisa sama aja, gue ngomong sama, lu harus ngasilin 500 juta peso, 500 kali. Nah, lu pertanyaan kalau lu jualan burger gitu, lu ngasih 1 juta peso per bulan. Lu mau kerja keras sampai mampus patah tulang gimana untuk ngasilin 500 kali dari hasil lu? Hanya untuk berdiam, bukan bisnis lu maju, berdiam. Ngerti gak? Ini lu ibaratnya dayung perahu yang begini nih. Lu mau nyalain, mau coba selamatin perahu yang tenggelam. Lu harus keluarin 500 kali economic value dalam bentuk fiat lu untuk bisa berdiam diri. Untuk gak kalah sama ini. Mulai nangkap gak kalian? Lu jualan soto nih, 1 juta nih. Lu mesti jualan, misalnya 1 juta lu jualan 100 soto. Atau misalnya 1 juta lu jual 10 lah. Soto lu mahal, 100.000 biar gampang gitu. Lu harus jual berapa soto cuy? Bocil 500 juta. Mampus gak lu? Gak ada opsinya. Lu gak bisa beli saham di Argentina. Lu gak bisa bahkan beli properti di Argentina. Karena fiat lu tergerus. Apalagi beli obligasi. Itu bunuh diri, lu gorok aja leher sendiri. Ya. Lu beli obligasi di Argentina itu gorok leher sendiri. Jadi solusinya apa? USD oke dong. Emas atau Bitcoin. Nah itu lu pikir sendiri. Ya. Nanti habis webinar ini gue gak mau kasih jawaban, lu pilih sendiri aja. Tergantung otak lu ini mau yang mana. Kan lu selalu bilangnya scam ya kan. Bilangnya oh ini gak ada underlying-nya. Bukan masalah underlying-nya. Ini sama sekali teknologi yang bukan based on oh asetnya ada perusahaan yang asetnya itu cetek banget pikirannya. Sama sekali bukan itu. Ya. Gimana mata uang lain ya? Kita bahas nih mata uang gua. Kenapa gua nggak pakai contoh rupiah tadi, ntar mampus gua. Jadi gua kasih contohnya banyak aja gitu. Ini rupiah India lawan USD. USD 99,8 sama consumer goods ya. Jadi barang tisu toilet nih. Pas ada tisu. Tisu ini sama USD, tisunya menang 99,8 kali. USD sama Indian Rupee menang berapa kali nih? Nah, hitung sendiri aja lu. Sama rupiah, oh sudah pasti menang. Jadi makanya orang tua kita suka nabung USD.
Mereka tahu konsep of stronger currency ini. Ya, mereka tahu konsep of currency kita itu sama kayak Indian rupee, Turkish lira, Lebanon pound, Pakistan ini punya, semua sama. Kita tuh third world country. Ya. Tapi rupiah stabil, iya tahun ini. Lu lihat nggak ini? Nanti kita bahas ya sejarah di belakang ya. Buat yang bilang rupiah itu stabil, gue bahas nih sejarahnya. Loh kan bisa investasi di saham gitu kan. Ya kan gue kan investor saham. Nah ini gue dulu masuk ke dalam trap ini. Gue masuk ke dalam jebakan ini, gue berinvestasi di saham. Karena dulu gue gak ngerti tentang rupiah kita. Gue cuma taunya, oh gue ngerti banget perusahaan. Gue bisa gini nih. Gue lebih pintar dari market. Market kan cuma ngasih segini 18%. Gue kayaknya bisa lebih. Cara gimana? Oh gue pelajarin top down analysis. Gue bottom up abis itu. Gue lihat perusahaannya. Gue lihat sektoral. Gue lihat manajemennya. Gue semua. Yang gue gak lihat apa rupiahnya. Gue lihat semuanya. Gue lihat manajemennya. Gue hitung valuasinya. Price to earning. Price to book value. Enterprise value per EBITDA. Lihat semua gue. Yang gue gak lihat apa? Ini dia. Jadi hampir semua investment gains adalah palsu. Karena jumlah rupiah ekspansi itu lebih besar dibanding IHSG kita. Ini fakta. Kalian cek sendiri. Ini data dari BI. Kalian cari M2, M2 money supply rupiah. Ini expansion rate-nya rupiah. Rate di mana rupiah itu bersirkulasi. Ini lebih tinggi kenaikannya dibanding IHSG. Jadi kalau kita berinvestasi di IHSG, rupiahnya dalam banget tuh jatuhnya. At least lebih baik lah. At least kita sama. Tapi investasi yang kita tahu itu adalah monetary inflation rate. Jadi kita sekedar rata. Ibaratnya kita tadi yang bikin bisnis burger tadi, kita langsung lompat ke yang 5 juta. Memang naik kelihatan uangnya. Kelihatan lebih kaya. Secara rupiah. Kalian pernah ingat kata-kata jutawan nggak dulu? Ada orang Indonesia yang kenal kata jutawan? Itu bahkan bukan di era gua. Jutawan sekarang ada artinya nggak sih? Tukang ojek jutawan sekarang. Ayo. Ingat nggak? Kita dulu ada jutawan loh. Sekarang tukang ojek pun nggak bisa. Nah, kalian pamer bikin uang di S&P 500. Kan gue bilang tadi, oh ini stronger money. Karena cek ke belakang ya. USD hilang 75% lawan S&P. Wah, Warren Buffett pun kasih 11 S&P. Kalian bangga ya kan? Woi deh, gue bikin uang di S&P. Gue jenius nih. Gue orang Turki, gue nggak mau berbisnis ini, gue langsung invest terus di S&P. Gue orang Indonesia, gue jenius. Gue mau invest langsung di S&P. Tapi ada yang pernah lihat nggak? Kalau chartnya dibandingkan dengan expansion rate, ya, di mana USD ini bertumbuh, expansion rate. Ada yang pernah lihat nggak? Ada yang pernah hitung nggak? Kalian lihat di sini. US total market cap dibagi M2 money supply. 5 tahun ada gainnya? Wah, 5 tahun. Gede nih. Ada gainnya? 0. Minus tuh, minus. Ya. S&P 500 sama ekspansi USD. Kalau kita bagi chartnya. Jadi jangan S&P doang dong. Karena kalian nggak belajar fiat ya, kalian nggak ngerti fiatnya. Fiatnya itu ekspansi, orang cetak terus itu fiatnya. Kalian dapat 0. Jadi semua investment gain kalian tuh ilusi belaka. Ilusi, sulap. Ya kan? IHSG itu sulap. Karena rupiahnya lebih tinggi dibanding indeksnya. Kecuali lu Lo Keng Hong bisa stock pick yang jago. Itu hormat gua. Tapi gue rasa kalian di sini semua hampir gak ada yang bisa begitu. Kalau kita ngomong bego aja, buat kalian indeks aja rata-rata dari lu gak bisa. Lu buat ngalahin indeks IHSG, wah. Manajer investasi pun gak bisa. Jadi lu kalau taruh di mereka rampok 2% keluar, as management fee, mereka kalah lagi sama inflasi. Nah, itu lu tanyanya diri lu sendiri. Makanya kaya-kaya orang MI. Kita kan bahas nih, rupiah aman gitu kan. Sejarah tuh selalu mengulang. 1962. Itu rupiah inflasinya 100% year on year sampai 1965. Kalau ada yang tahu waktu itu gue udah cari ini. Kalian bisa cari sendiri. Presiden kita, mantan presiden kita, Soekarno, itu pernah ngomong di TVRI bahwa lu gak usah beli nasi lagi, lu beli jagung. Lu bisa bayangin gak sih? Karena negara kita udah gak bisa beli nasi lagi. Beliau ngomong di TV untuk orang campur nasi sama jagung. Nah, kalian mungkin nganggapnya lucu gitu sekarang. Tapi itu terjadi.
ya, itu terjadi 100% year on year. Gue nggak akan bahas secara detail karena ini terlalu berbahaya, tapi gue kasih kalian gambaran kasarnya. Ini 100% year on year. Pernah terjadi lagi ya, sekitar 651%. Kalian googling aja tentang keywordnya hyperinflasi rupiah. Rupiah itu hyperinflated. Hyperinflated. Ada yang pernah tahu nggak? 1965 rupiah itu pernah diredominasi, redenominasi ya. Oh maksudnya benar. Dari 1.000 rupiah atau 5. Tapi kan itu cuma dipotong bang, nolnya. Enggak, oh tidak. Ini beneran 1.000 jadi 1. Jadi chart ini tuh bohong. Chart yang ada di kanan ini enggak, itu bukan yang aslinya. Kalian akan kaget kalau lihat aslinya. Gue udah hitung dan gue udah buat, tapi itu enggak buat di share sama kalian. 1.000 jadi 1 1965. Apa artinya 1.000 jadi 1? Kalian bayangin nggak sih? Kalian punya bank, ya. Gue pengusaha jujur, gue jualan dari jualan mie ayam gitu. Gue punya bank bagus-bagus gue bikin. Gue suntik modal di situ. Tiba-tiba redenominasi. 1.000 gue dipotong jadi 1. Yang baru injek modal apa tadi? Mampus dan mati semuanya. Semuanya mati tahun 1965. Lu punya uang 1 miliar nih, ya kan? Potong. Gila. 100.000 uang. Mantep gak? Lu punya uang 1 M. Ini bukan nolnya hilang. Value-nya dipotong. Lu kalau nggak percaya omongan gue, lu cari sendiri. 1965. Ya. Jadi kalau kalian tahu chart asli rupiah to USD, you'll be surprised Turkish lira itu nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kalian dari tahun 1960 bahkan, beli terus dolar. Makanya orang tua kita mungkin punya pemikiran bahwa kita harus beli dolar. Atau lebih tua tuh punya pemikiran nabung tuh di dolar. Karena mereka ngalamin dibantai kayak gini. Pertanyaannya, oh kan tapi stabil sekarang. Oh tidak. Kalian nggak akan tahu negara itu akan dipimpin oleh siapa. Dan akan ada geopolitik apa. Resiko geopolitik yang mana. Perang sama siapa. Kalian nggak tahu. Kalian bukan Tuhan. Dan gua sudah pasti nggak mau taruh kepercayaan energi uang gua di sini. Lalu aset apa? Ini gua ambil dari presentasinya Michael Saylor, Michael Strategy. Aset apa yang bisa ngalahin inflasi? Ini kalian lihat ya. Inflasi itu dibilangnya di 2% di sini garisnya nih. Kalau kalian bisa lihat. Hanya ada beberapa aset kelas yang bisa ngalahin inflation rate. True inflation rate. Ya, actual inflation ini Michael Saylor yang hitung di sekitar hampir 7-8%. Ya. Jadi pilihannya, lu mau mati langsung, mati pelan-pelan, atau taruh kepala lu di atas air doang. Cuma 3 pilihannya. Mau mati, ya mati itu ini nih. Di bawah ini udah mati, ya. Cash, komoditas itu mati punya, mati. Kalau kalian mau matinya pelan-pelan, tenggelamnya pelan-pelan, sesak nafas itu, lu belilah rumah, lu belilah obligasi, lu beli saham, ya kan? Bikin portofolionya Harry Markowitz tuh. 40-60, 60-40 terserah. Lu beli S&P, ya itu matinya lebih pelan lagi lah. Mungkin masih kepala masih bisa gitu kalau di akhirnya hebatnya. Small cap mungkin Lo Keng Hong ya kan, beli Inteland, hajar CIMB, debar naik gitu. Beli United Tractors, debar naik. Nah, itu bisa Lo Keng Hong. Emerging market equity, kalian bisa cari-cari yang di daerah-daerah gitu. Dan terakhir REITs. Buat yang nggak tahu REITs apa, ini adalah Real Estate Investment Trust. Kalau di Indonesia namanya DIRE, DIRE ya. REITs ini jadi orang yang punya commercial property dijadiin sebagai efek security. Seperti ETF tapi belinya properti yang misalnya commercial grade, properti di SCBD gitu misalnya. Jadi REITs, tapi di Indo DIRE itu kayak harus sedikit ya, mungkin grupnya Lipo dan beberapa orang lain. Tapi REITs ini bisa ngalahin. Jadi lu bisa nafas lah, lu pakai pelampung di atas inflasi. Pertanyaan lu mau yang mana? Yang kan tadi gue bilang, kalau mau mati cepat ya pegang aja cash. Kalian cari Google. Orang yang pegang cash, akhirnya cashnya worthless, nggak berharga, ya kan? Terus digerogotin, terus dilangis, dia mau tukar ke bank. Iyalah lo pegang uang yang dicetak pakai kertas. Itu kan energi doang. Lu kerja dikasih kertas gitu. Lu pindahin lah ke tempat yang lain. Sini nih, ke arah sini. Ya. Pindahnya ke arah sini. Jangan di sini. Beli komoditas ya, mati.
Jadi kuncinya adalah move to a stronger currency untuk preserve wealth kalian. Soalnya 3 opsi sini. 1 Bitcoin, 2 S&P, gold, rates, gold, aset kelas lainnya. 3 mati dengan fiat. Lu mau pilih yang mana? Harusnya dari sini lu cukup pintar untuk bisa pilih ya. Orang bilang, tapi lu kompor enggak, duit lu semua tuh enggak ada ngaruh. Lu mau beli Bitcoin sampai mati, sampai nenek yang lu duit dikumpul, enggak akan gerak Bitcoin harganya, ya. Jadi di sini gue pengen sharing ilmu ke kalian. Kalian mau telan boleh, enggak. Kalian mau bilang gue gila juga boleh. Gitu. Tapi kita lihat aja nanti 10 tahun lagi, siapa yang gila, siapa yang enggak. The only winning strategi yang gue lihat adalah Bitcoin. Ya ini gue ambil lagi dari Michael Saylor. Kalian lihat nggak? Ini adalah time versus scarcity. Waktu sama kelangkaan. Bitcoin cuma 21 juta. Saham itu, BCA contohnya misalnya. BCA ketika naik terlalu tinggi, para manajemennya akan punya fiduciary duty untuk melakukan yang namanya stock split dan teman-temannya. Betul kan, BCA ada split berkali-kali. Jadi saham itu sama sekali nggak scarce. Kalian bisa right issue, kalian bisa private placement, dan sama lain. Kripto yang lain sama, masuk ke sini. Kripto yang lain masuk ke sini. Karena Ethereum, ya mungkin sekarang dia ada burn-nya, lebih deflationary lah orang bilangnya. Tapi tetap ada foundernya, dia bisa suka-suka dia mau hard fork-nya kapan. Kalau fiat ini ke kematian, oh mati. Kalian beli rates, ya mungkin rates di sini lah, ya, nggak bisa naik-naik ini. Tapi lo beli emas itu ekspansi 2% per tahun, ya. Saham ekspansi lagi, yang nggak ekspansi cuma 1 Bitcoin doang. Jadi nggak ada hubungannya, ini nggak cash flow bang, bukan itu. Emas juga nggak cash flow. Tapi lo kalau beli emas dari 1930, lo aman. Lu banyak yang akan debatin gue di sini. Oh saham bisa bang. Nah gue akan tunjukin belakang. Ya, gue akan tunjukin di belakang. Kenapa nggak bisa? Gue itu bukan orang bego. Dan gue di saham tuh udah 9 tahun. Ya. Ada alasannya gue pindahin semua aset gue ke sini. Gue bukan orang bego. Gue nggak, baru setahun 2 tahun di capital market. 100 tahun strategi. Ya. Kalian tanam di otak kalian ya. 1 juta dolar di tahun 2023 ini. Itu jadi 907. Kalau pegang cash di 100 tahun mendatang. 1 juta dolar 15 M jadi 977 juta. Bonds itu jadi 31.000. S&P itu sama kayak gue bilang tadi. Ya ini S&P ya, sama. Kalian lihat chartnya ya. S&P sama Bitcoin tuh mungkin bisa 512 juta. Sedangkan Bitcoin nah jadi segini. 1 miliar dolar. 1 juta dolar Bitcoin. Kenapa? Karena ada time versus scarcity ini. Ya, fiatnya turun terus, degradasi. Sedangkan aset kita naik. Ya. Dan kita akan mulai kelihatan di 2024-2025 ya, bahwa yang gue ngomongin benar. Kalau sekarang gue ngomong mungkin Bitcoin scam gitu. Tapi ntar kita lihat 2025 akan mulai kelihatan. Dan ini potensi Bitcoin market cap ya. Bitcoin itu sekarang 600 ya. Ini gue bikin sama tim gue untuk landing page yang baru karena waktu itu masih 400. Jadi udah terbang nih karena BlackRock ya. Thank you BlackRock udah 600 million. Emas tuh 12 triliun. Art, fine art seni 18. Barang koleksi, mobil, luxury watch itu 1 triliun dolar. Lu bayangin, collectibles dibanding Bitcoin itu gedean collectibles. Saham itu 115 triliun. Uang ya itu 120 triliun. Surat hutang, bonds, credit market itu 300 triliun. Properti 330. Jadi lu kalau gabungin semua harga properti di dunia ini, satu dunia ini, bulat ini, itu 330 triliun dolar. Ya, ini masih kayak kecil gini. Investasi di sesuatu, gue selalu cari value. Di mana gue bisa taruh uang paling sedikit jadi hasil paling banyak. Kelihatan nggak sekarang value-nya itu ada di mana? Aset yang belum ada orang yang lihat. Bahkan kalian pun baru ngerti konsep yang gue ajarin ini sekarang. Dan kalau kalian baru ngerti gimana keluarga kalian, bapak kalian, emak kalian kagak ngerti. Ya. Orang gak akan ada yang ngerti tentang ini. Orang mungkin bilangnya, tapi Bitcoin scam bakal mati. Orang udah ngomong itu dari tahun 2011 coy. Ini setiap titik inilah, setiap artikel yang dikeluarin sama manusia, di mana Bitcoin itu katanya mati. 2011, 2013, 2015, end of Bitcoin, RIP Bitcoin. Ini kan Bitcoin Ponzi gone global, makro bisnis ya. Harganya 2.476. Sekarang bear market itu 20.000, orang 20.000. Aduh, bear market 20.000. Pasti 2.000 lu lihat nih. Orang bilang. Play it, you own it, do whatever it is. Pyramid scheme collapse at any moment. Ekonomis ya kan, David Lewin Smith ya kan.
Sekarang banyak tuh orang-orang di banyak lah institusi negara kita yang begini juga sama. IQ-nya masih jongkok gitu, masih 80. Masih kayak si David Smith ini, ekonomis. Keren, title-nya banyak, bukan banyak kan, gelarnya banyak ya kan. Gua sih nggak ada gelar, tapi yang pasti duit gue paling banyak di antara mereka yang bacot-bacot itu. Dan kita lihat di sini gitu. Ini banyak banget yang ngomong. Jamie Dimon ngomong sih, dia launching JP Morgan Coin. Dan ini kan terus bertambah. Ya, kalau ekonomis aja ngata-ngatain ini, gimana mak bapak dan teman-teman lu pasti ngata-ngatain, tapi biarin aja, nggak usah diajak. Karena nggak ada fungsinya, satu nggak akan naik harganya, biarin aja, mereka tinggalin aja. Karena dunia ini akan jalan seperti distopia, yang kaya akan makin kaya, miskin makin miskin. Jadi orang nggak mau terima hal yang dikasih di sini, nggak usah terima. Lu lanjutin aja hidup miskin terus itu. Gitu. Nah, ini buat yang mau mendebatkan gue tentang saham, gue persilahkan ya. Tapi tunggu dulu, lu dengerin gue dulu. Lu mau debatin gue boleh, tapi dengerin gue dulu. Saham itu ada resikonya, ada 7. Satu itu resiko manajemen, 2 itu resiko upah labor. Ini konsepnya Adam Smith ya. Manajemen, upah, kompetisi, teknologi, regulasi, pajak, dan perang. Gue akan jelasin satu by satu. Satu, manajemen. Gue punya perusahaan nih, teknologi ya kan, misalnya nanti bursa kita tuh udah banyak perusahaan teknologi. Tiba-tiba satu dari CFO gue ya bikin skandal di Twitter, ya. Skandal bokep di Twitter. Saham gue turun nggak? Simpel banget, turun. CEO gue mati ketabrak bus, saham gue turun nggak? Turun. Itu yang ekstrim, yang nggak ekstrim. Manajemennya bikin keputusan yang jelek. Nokia, ya, IBM, dia licensing, instead of beli aja caplok Microsoft. Manajemennya goblok. Apa yang terjadi? Ya, toh saham. 2, upah. Upah itu akan terus meningkat. Kenapa? Karena orang itu akan bentuk union labor, ya kan, orang butuh massa, iya naikin UMR, ya. Profit lo tergerus terus karena yang karyawan-karyawan ini minta uang makin banyak. Ini akan menggerus profit lo dari perusahaan. Adam Smith bilang ada 3 konsep utama: labor, upah, profit buat businessman, dan rent, ya, sewa. Upah ini itu variabel karena dia bisa naik terus dan akan selalu naik, ya. Kompetisi, Nokia, BlackBerry, oh perusahaan dewa, semua orang pakai. BBM, mati sama Apple. Apple perusahaan dewa, nanti ada mati lagi sama yang lain. Percaya nggak? Apple bakal mati sama yang lain. Gua nggak tahu siapa, tapi pasti nanti ada Steve Jobs yang baru. Karena ini konsep economic model dari Warren Buffett. Setiap perusahaan yang punya kastil, ya, punya gula yang banyak, pasti banyak semut yang ngerebutin. Kita butuh parit yang lebar. Tapi kita lihat di sini bahwa teknologi itu sangat kompleks ya. Contoh yang dulu misalnya punya graphic design firm gitu kan, perusahaan graphic design paling besar di Indonesia. Gak usah gitu deh, itu kompleks lah kalau gue bahas AI. Perusahaan billboard nomor 1 di Indonesia, sekarang mau jadi apa? Lu mau jual ke gue pun gue gak mau. Lu kasih pun gue gak mau. Perusahaan percetakan koran gitu, udah tinggal mati aja gitu perusahaan. Padahal manajemennya bagus, CEO-nya kompeten, udah puluhan tahun. Upahnya oke, nggak naik-naik. Kompetisi dia bisa sikat gitu. Tapi di teknologinya, dia perusahaan percetakan koran, mati bro. Mati. 5, regulasi. Gua itu konglo rokok, ya kan. Saham gua, paling mahal. Cukai naik, jeder. Apa yang terjadi? Gua dewa Facebook, ya kan. Orang nggak bisa nggak pakai gua. Gua TikTok, gua dewa. Amerika bilang, tutup lu. Indonesia bilang, Kominfo bilang, tutup lu. Regulasi. Kita nggak tahu kapan ini kayak diserang sama regulator. Ya. Apakah sekarang, apakah nanti? Kapan nih? TikTok di crackdown. Kita bikin, Alibaba. Alibaba nggak mungkin bangkrut. Jack Ma orang jenius. Semua orang belajar di Jack Ma. Diculik lah. Jadi perusahaan tuh ada resikonya cuy. Ya. Perusahaan tuh banyak resiko yang bahkan kalian tuh nggak tahu ya. Jadi kalian pelajarin 7 ini. 6 pajak, standar, jarum, Sampurna, gudang garam. Kena pajak, ada bayar sahamnya. Cloud. 7, perang. Nah ini yang paling unlikely. Tapi kalau terjadi hancur semuanya. Rusia Ukraina perang, judi bayar stok market 50%. Lu jadi orang Rusia invest saham udah trauma lu sekarang.
jadi semiskin-miskinnya lo beli saham di Rusia. Orang Rusia nggak ada yang beli saham lagi. Kalian punya teman orang Rusia, kalian tanya. Mereka belinya cuma Bitcoin sama kripto sekarang. Mereka bahkan nggak berani beli properti di London. Mereka tahu properti itu bullshit, kertas itu bullshit, disita sama kalian. Negara kalian loh yang masalah. Gue pengusaha baik-baik di Rusia nih, gue mungkin punya pabrik ban gitu kan. Gue kaya, gue beli yacht, gue parkir di Monaco, gue beli properti di London, gue taruh buat anak gue kuliah gitu kan. Gue beli saham, perbankannya baik-baik. Rusia, Putin yang perang nih sama sebelah. Gue nggak mau perang, Putin yang mau perang. Rumah gue disita, yacht gue disita, saham gue turun semuanya, bursanya tutup. Mati nggak lo? Bilang Indonesia, nggak mungkin bang kita di sini. Sabar dulu, saya sabar dulu. Nah ini buat perbandingannya, ini Dow Jones Juli 3, 1884. Buat lu yang bisa bacot, bisa prediksi perusahaan mana yang bagus, lu lihat dulu ini. Ada nggak yang lu lihat sekarang masih ada? Railroad semua kan, railway company. Sekarang apa? Goldman Sachs, Nike, American Express, Home Depot, Salesforce, Apple. Menurut kalian 100 tahun lagi ini masih ada? Tidak, bos. Gue taruhkan semua duit gue Apple gak ada 100 tahun lagi. Hilang maksudnya. Kenapa? Karena ada 7 ini risiko ini. Entah kompetisi sikat dia, ada Steve Jobs baru yang lahir, entah teknologi baru, entah regulasi baru, entah baca entah. Ini yang bikin gue keluar dari saham. Jadi jangan cuma lihat, oh bisa cuan. Tapi lihat ini, lu bisa bagus. 100 tahun lu Jones tuh bakal jadi berapa indeksnya, dan siapa yang di dalamnya? Enggak kan? It's a losing game. Oh ya udah beli indeksnya bang, lu jadi S&P tadi. Ayo di sini, Nobati. Ya. Jadi nggak ada solusi lain. Gimana dengan rupiah? Iya, lah. Lihat rupiah nih sama US dollar. Ya, itu kan ini gue nggak bisa ngomong, tapi kalian lihat sendiri pakai mata kepala dari trading view baru gue ambil tadi, gue screenshot. Gimana jadinya? Ayo, mau pegang? Lu aja, jangan gue sih nggak. No thank you. Nah ini yang viral tadi Instagram gue. Baksonya sama. Bakso rasanya sama, daging ya kan, ada kuah, ada sayur, bawang goreng. Yang turun apa? Jawab coba kalian. Pakai otak kalian coba. Yang turun apa? Nasi putih kah? Nasinya beda gitu rasanya. Soto babat kah yang rasanya turun? Ketoprak kah tambah mahal? Atau rupiahnya yang turun? Nah itu kalian nanya sendiri. Gitu. Jadi sini gue pengen ajak kalian buat buka kepala kalian. Kalau kalian bisa dapat dari sini apapun itu, ya, yaitu kalian bisa beli asetnya, beli Bitcoin. Terserah exchange apapun, gue nggak disponsor. Lu bisa thank you gue nanti. Ini kelasnya gratis, lu nggak perlu bayar. Ya. Tapi gue yakin ilmu yang kalian dapat di sini itu lebih banyak dibanding kalian cari tentang oh apa itu Bitcoin. Kalian nggak akan ngerti konsepnya. Kalau kalian nggak belajar ini fundamental dari uang. Jadi yang gue pengen kalian di sini lakukan adalah coba beli aja 1%, 5% dari porto, kalian tahan. Lu lihat omongan gue bener atau enggak. Ya. Di sini gue bikin platform namanya Akademi Kripto, di mana gue ngajarin kalian semua ini, tapi dengan jauh excruciating detail. Ini berarti gambaran, ini cuma 1% dari yang gue ajarin. Ya. Kalau lu mau belajar lebih dalam lagi, bareng beberapa orang yang ngajar di dalam ya, teknologinya seperti apa, basic dari kriptografi itu apa, lu bisa belajar di Akademi gue ini. Ya. Di sini kita belajarnya lengkap semuanya. Di sini gue akan mungkin sharing sedikit ke kalian ya. Jadi isinya tuh ada apa aja di sini gitu. Kita bisa lihat bareng-bareng apa yang diajarin di akademinya. Ya. Jadi kalian di sini gua rasa buat yang lebih serius mau belajar ya, kalian mau mungkin mau berkarir mungkin di sini, kalian bisa belajar di sini di akademi gua ya. Jadi ini lengkap banget modulnya. Kalian belajar semuanya dari tesis kripto, gimana sih caranya kita bikin portofolio, probabilistic thinking itu seperti apa. Ini kira-kira dalamnya seperti ini ya. Ini yang kalian dapatkan semuanya. Kalian bisa pelajarin Bitcoin dengan lengkap ya. Ya, contohnya Bitcoin, gimana cara gua staking nih, kalian lihat ya. Ini gue praktekin tutorial kita capital besar. Langsung lihat. Sini, tapi gue praktekin semua ya, detail. Jadi kalian bisa lihat di sini step by step ya. Jadi gue staking ApeCoin, semuanya ikut udah cuan. Ya. Cara ngeliat on-chain transaction seperti apa, kontraknya di mana, jelas semuanya. Kalian bisa lihat di sini ya.
Lu mau tahu cara gue misalnya bikin trade, gue sharing juga di sini. Cara gue bikin trade itu simple, ya. Gue pakai probability, ya. Kira-kira ke depannya akan seperti apa gitu. Ini gue bilang probability-nya kecil, gitu. Terjadi seperti ini dan enggak terjadi. Yang terjadi adalah naik sesuai persis dengan apa yang gue prediksi di sini, ya. Ini gue prediksi untuk Ethereum, ya. Kira-kira naiknya seperti apa. Jadi gue praktekin apa yang benar-benar gue mau lakukan gitu. Dan ini gue mungkin sharing sedikit di sini. Ya, jadi mindset kalian kalau kalian mau belajar dari Bitcoin, ya, kalian mau belajar dari Ethereum, lengkap semuanya. Monero, lu mau belajar fundamentalnya dari kripto. Karena untuk tahu teknologinya, lu harus belajar dari dasar dulu, ya. Di sini kita bisa belajar nih. Gimana caranya seni kriptografi menyembunyikan pesan itu seperti apa. Dan ini diajarkan sangat detail, praktikal dan gampang dicerna sama kalian. Ada gimana caranya kita simpan ya, cold wallet sama kripto taruhnya di mana ya. Ini kita jelasin dengan gambar seperti ini gitu. Jadi sangat edukatif. Cara setupnya gimana? Kita mau setup ledger, gimana caranya? Praktekin gitu. Jadi ada realnya. Karena gue bisa bilang, not your keys, not your coin. Kan banyak yang bingung. Beli Bitcoin di exchange, kalau yang bangkrut gimana? Jangan percaya exchange. Gue ajarin cara misalnya, bukan gue yang sih ngajarin, tapi tim kita yang ngajarin. Cara transaksi gimana, connect-nya, cara connect ledgernya di desktop app seperti apa. Ya, lu lihat di sini tuh. Ini dipraktekin semuanya, gitu. Step by step. Gimana caranya? Lu mau staking nih. Oh, mau belajar staking di Lido gitu. Ethereum-nya mau dapat bunga lebih gede dari obligasi. Praktekin sini real tuh. Cara gimana? Pakai MetaMask semua, ya. Cryptocurrency fundamentalnya, self custody itu seperti apa? Security-nya seperti apa, ya. Ini pelajaran kalau lu belajar di kampus luar, ini puluhan ribu dolar pelajarannya. Yang ngajar ini PhD dari Monash University, ya. Jadi ini profesor yang ngajar. Gimana caranya? Ini isunya ada apa aja di Solidity, ya. Bahkan lu mau belajar smart contract security itu ada di sini gitu. Blockchain interoperability ya. Lu mau belajar trading nih, kita praktekin di sini gitu. Dan ini ada live class yang kita lakukan sebelumnya yang kalian bisa cek di sini gitu. Nah, ini live class nih. Ya, trading class tuh. Kita lihat di sini benar-benar real dipraktekin. Semua yang ikut dapat untung. Jadi real dipraktekin. Cara trading di kripto ya. DeFi itu seperti apa, cara bridge bekerja itu seperti apa, lu nggak akan ketemu yang lebih cepat. Kan cari di Google, coba, gue mau tantang lu cari blockchain interoperability ini, ya, state pinning, consensus, bridge in summary, benefits and drawbacks. Lu cari di YouTube ada atau enggak? Gue mau tantang lu sekarang gitu. Ada bang bisa belajar secara gratis, coba cari yang praktikal kayak gini. Yang ngajarin praktek step by step dituntunnya. Nggak ada jawabannya, ya. Jadi kalau kalian bahkan mau belajar development, ya, kalian lihat di sini. Kita ngajarin kalian bahkan sampai level coding ya. Ya. Gimana caranya tuh? Kita ajarin kalian. Jadi bikin kontak pertama nih kita lihat ya. Ini lu diajarin cara codingnya. Kalau mau bikin koin pun bisa belajar sini. Gimana caranya kita developer? Kita bisa jadi developer smart chain di dalam Web3 ya. Dan ini gajinya ratusan juta sebulan kalau kalian bisa skillnya. Karena gue selalu bilang ke kalian, investasi terbaik adalah investasi skill. Lu luangin 40 menit dari waktu lu, 40 sampai 50 menit dengerin gue tadi. Masuk nih ke logika lu beli Bitcoin, lu cuan nanti. Itu investasi waktu lu, gratis gue kasih ini. Ya. Jadi kalau yang gratis saya seperti ini, lu bisa bayangin yang bayar itu seperti apa. Jadi buat kalian yang tertarik, bisa langsung ke websitenya Akademi Crypto. Lu bayangin, ini smart contract tuh sedalam ini. Ini puluhan modulnya, cuman satu modul doang ya. Jadi ratusan modul kalian bisa pelajari di sini. Semuanya lengkap ya. Lu mau belajar research, kita juga ada researchnya. Lu bisa buka sampelnya di website kita sekarang. Lu ke website kita, lu buka researchnya. Kita share juga di website setiap hari ya. Setiap hari lu akan dapetin research baru. Jadi buat yang mau belajar, yang mau investasi di ilmu, karena the best investment you can make is in yourself ya. Itu kalian bisa langsung ke websitenya pakai kode promo Bitcoin ya. Gua kan ketik kode promo Bitcoin ya. Harganya dari sekitar 7 juta jadi sisa 5 juta. Khusus untuk kalian yang ikut webinar ini dan di hari ini ya. Jadi kalian bisa pakai kode promo Bitcoin dan dapetin diskon yang kalian nggak akan dapetin sebelumnya. Jadi lengkap banget, gue akan ajarin kalian semua ya. Dan ini akan gue update terus. Kita ada komunitas juga di sana.
Dan sebentar lagi ya, jadi tanggal 1 Juli, gue bakal adain trading competition. Buat kalian yang mau trading di kripto, itu gue adain trading competition. Kalian yang ikut nanti bisa dapetin hadiah sampai ribuan dolar. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya yang kalian akan dapatkan ketika kalian masuk di Akademi Kripto. Di sini gue akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang menurut gue menarik. Jadi kalian boleh tanya sekarang ya. Ini banyak yang nanya nih. Ada yang nanya, Bitcoin kalau dianggap currency sulit bang karena harganya fluktuatif. Betul. Gak perlu jadi currency. Dia hanya perlu jadi aset yang bisa bikin kita jadi kaya. Ledgernya hilang bisa dipulihkan atau tidak? Nah, kalau lu belajar tuh tentang tadi. Ya, jadi lu ngerti gimana caranya cari on-chain coin lu bisa buka di Electrum, di Wasabi. Itu semua kita ajarin. Gitu. Giveaway akses Akademi Kripto? Enggak, itu gua nggak akan kasih giveaway ya. Lu harus bayar dan itu udah gua kasih diskon Bitcoin ya. Diskonnya hanya sampai jam 12 malam. Ya, dari jam sekarang sampai jam 12 malam itu diskonnya sekitar 2 jutaan lebih ya. Jadi lumayan besar, sekitar di atas dari 30% diskon. Kalau the best way dari nol bikin bisnis, rutin beli Bitcoin itu bagus ya. Jadi kalian rutin bikin bisnis, kalian berinvestasi di kripto boleh. Kalian mau trading juga di kripto dan investasi Bitcoin juga boleh. Lu mau jadi influencer kripto, investasi Bitcoin juga boleh. Banyak strateginya, banyak jalan menuju Roma. Tapi intinya ngumpulin Bitcoin ya. Ini yang pertanyaan dari Yudo Hermawan. Gue sangat yakin cap Bitcoin bisa melampaui emas dan saham. Bakal jauh melampaui emas sebagai penjaga value karena bisa dibawa kemana-mana. Tapi gimana kalau ada serangan IT atau cyber? Anggapnya seperti ini ya, Yudo. Bitcoin itu kan gue bilang tadi, ini adalah ibaratnya network ya. Network. Jadi kalau lu bisa hack Bitcoin, lu bisa dapetin semua market cap-nya. Bounty untuk nge-hack Bitcoin itu 600 miliar dolar. Menurut lo banyak gak hacker jago di dunia yang mau coba? Kenapa gak ada yang bisa? Karena jawabannya gak bisa. SHA-256 ya, SHA-256 itu nggak pernah bisa di-crack. Kalau bisa mereka dapetin semua benefit dari networknya. Jadi Bitcoin itu ada bounty-nya. 600 miliar dolar buat siapapun yang mau coba cracking kodenya. Tapi dari 2008 sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya. Dan itu sudah terbukti nggak ada yang bisa. Jadi buat kalian ya yang mau coba untuk invest cryptocurrency, saran gue adalah kalian bisa pakai exchange apapun, mau Inodax, Toko Crypto, Binance, Bybit, lo pakai apapun bebas. Coba beli dulu sedikit ya. Dan lo buat yang bingung belinya gimana, lo cek video terbaru gue di YouTube, buka description-nya, situ ada linknya, kalian bisa beli situ gitu. Tapi jangan taruh di exchange, self custody, belajar di mana, lu bisa belajar di akademi gue. Lu mau belajar di Google juga boleh, tapi scattered aja, informasinya terpisah kalau kalian belajar di Google. Lu belajar di akademi gue udah di condense, satu tinggal belajar. Buatannya, oh mahal bang harganya 7 juta, itu gue kasih diskon tadi dengan Bitcoin. Lu kalau belajar hal yang sama di kampus ya, materi sama persis karena yang ngajar itu sama, itu profesor di universitas. Lu bayarnya puluhan ribu dolar. Ya, itu cuma dengan 7 juta setahun. Itu kurang dari 700.000 sebulan. Sebulan mungkin cuma 600.000 ya. Itu cuma sebulan 600.000. Lu bisa belajar sedalam itu. Kalau lu nggak mau investasi di diri lu sendiri, ya silahkan ketinggalan dengan teknologi, ketinggalan dengan informasi. Ini banyak nih yang nanya nih, ya. Kalau jangan ada free webinar, untuk now kita nggak ada gitu. Aset di kripto, paling besar gue pegang Bitcoin karena gue percaya Bitcoin. Jadi gue trading yang lain, gue invest yang lain itu untuk taruh di Bitcoin. Tapi aset gue akhirnya cuma akan ada satu, ya. Gue akan taruh semuanya ke Bitcoin seperti itu. Jadi gimana? Menurut kalian bermanfaat gak webinar hal ini? Ya. Jadi thank you banget buat kalian yang masih stay sampai akhir. Ya, ada beberapa yang hilang, tapi kalian nggak dapet manfaatnya tadi, gitu. Ya, wah buset, ini reactionnya gue videoin dulu nih. Kalian coba spamnya gue videoin dulu, gokil ini. Ya. Jadi thank you banget semuanya. Buset, gokil. Ya, gokil. Buat yang ngerasa daging, kalian kasih hati, coba kalian kasih hati. Yang ngerasa daging. Gokil, ya. Oke, thank you semuanya. Jadi buat yang mau bajunya tadi, ntar bakal dipilih sama admin gua. Lu langsung aja bikin Instagram story yang paling bagus. Dan buat yang mau join, itu pakai kode promo Bitcoin sampai jam 12 malam ya. Ingat, sampai jam 12 malam. Thank you semuanya, semoga bermanfaat ya. Recording stopped.